warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik? Sehat. Sebelum memulai pelajaran, silahkan pimpin doanya terlebih dahulu oleh ketua kelasnya. Silakan. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu. Selanjutnya saya absen terlebih dahulu. Desi Akraini, Ferdian Saputra, Hamdan Zulfa, Kuncoro Kaping Putro, Lailatus Syarifah, Muhtiklil, Randy Mahesa, Rizal, Liatus Solihin, A juga, Saiful Suryanto, Tahdi Maulana, Wahyudi. Oke, masih semangat? Masih semangat? Beneran masih semangat? Bisa tepuk semangat? Bisa? Coba terlebih dahulu kita tepuk semangat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang berita. Oke, coba. Adik-adik pernah mendengar tentang atau melihat sebuah berita? Pernah melihat? Pernah? Pernah melihat? Di mana? Pernah melihat di mana? Di televisi. Nah, kita sekarang mau bahas itu. Mau bahas sebuah berita. Sebelumnya, pengertian dari berita, mungkin ada yang tahu apa arti dari sebuah berita? Oke, siapa namanya, Dek? Lana. Apa? Nah, memberitahukan sebuah masalah itu. Coba mungkin ada yang lain. Silakan Kuncoro. Suatu teks yang menyampaikan informasi. Oke, tepuk tangan untuk Lana dan Kuncoro. Selanjutnya saya akan jelaskan ya, biar adik-adik lebih mengerti ya, biar adik-adik lebih paham. Kita bisa lihat di slide pertama. Pertama, yaitu pengertian teks berita. Teks berita adalah teks yang menyampaikan kabar atau informasi mengenai peristiwa faktual dan aktual kepada masyarakat. Nah, faktual artinya sesuai fakta dan tidak mengada-ngada, sedangkan aktual artinya hangat atau baru saja terjadi. Itu definisi dari teks berita. Kalau membuat berita itu ya, teks berita itu adalah sebuah teks yang menyampaikan atau kabar yang menyampaikan informasi mengenai peristiwa yang faktual dan aktual. Faktual di sini yaitu benar adanya, tidak mengada-ngada. Oke? Aktual artinya baru, masih baru. Masih hangat atau masih baru terjadi. Jadi kalau berita itu harus benar adanya, tidak boleh mengada-ngada dan baru saja terjadi atau masih hangat. Ngerti? Jadi teks berita adalah teks yang menyampaikan sebuah informasi atau kabar yang aktual dan faktual. Benar seperti yang dijelaskan oleh Kuncoro tadi, hanya saja yang dijelaskan oleh Kuncoro itu kurang lengkap ya, kurang lengkap. Selanjutnya unsur-unsur teks berita. Tadi itu kan menjelaskan tentang definisi ya, definisi sebuah
berita. Sekarang unsur-unsur teks berita. Unsur-unsur teks berita itu ada 6 macam atau yang kita kenal sebagai 5W1H. 5W1H. Apa itu Pak 5W1H? Yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Jadi ada 6 macam, ada 6 unsur yang harus terpenuhi dalam sebuah berita. Atau yang bisa kamu bisa menyingkatnya menjadi adik Simba. Adik Simba itu apa? A adalah apa, D adalah di mana, K adalah kapan, C adalah siapa, M-nya adalah mengapa, dan B adalah bagaimana. Jadi unsur dalam sebuah berita itu harus ada 6 macam unsur, yaitu disingkat dengan 5W1H atau disingkat menjadi adik Simba. Ngerti? Jadi harus apa? Harus ada 6. Pertama yaitu pertama apa, terus di mana, terus kapan, terus siapa, mengapa, dan bagaimana. Itu harus ada dalam sebuah berita. Oke, selanjutnya adalah struktur teks berita. Di dalam teks berita terdapat 3 struktur yang tidak boleh dilewatkan, yaitu kepala berita, 2 tubuh berita, dan yang ketiga adalah ekor berita. Jadi ada 3 ya. Ada 3 struktur. Yang tadi itu kan unsur ya. Dan sekarang adalah struktur. Strukturnya ada 3. Pertama ada kepala berita, yang kedua adalah tubuh berita, dan yang ketiga adalah ekor berita. Oke, apa itu kepala berita? Nah, kepala berita adalah bagian awal yang memuat banyak informasi penting, yaitu apa, di mana, kapan, dan siapa. Kepala berita disebut juga sebagai teras berita atau orientasi. Jadi kepala berita itu memuat banyak, memuat apa, di mana, kapan, dan siapa. Selanjutnya ada tubuh berita. Tubuh berita berisi penjelasan mengenai informasi yang disampaikan pada bagian kepala berita. Pada bagian tubuh berita terdapat jawaban atas pertanyaan mengapa dan bagaimana peristiwa itu terjadi. Struktur ini memuat latar belakang, penyebab, hingga upaya yang dilakukan pihak terkait untuk menyelesaikan peristiwa. Tadi kan itu ada kepala berita. Sekarang kedua tubuh berita. Tubuh berita itu berisi penjelasan mengenai informasi yang disampaikan pada bagian kepala berita. Jadi di kepala berita itu disampaikan pada tubuh berita bagaimana peristiwa itu terjadi. Selanjutnya yaitu ekor berita. Bagian ini mencantumkan informasi yang bersifat tambahan. Jika ekor berita dihilangkan, maka tidak terpengaruh terhadap pokok berita. Mengapa demikian? Sebab ke-6 unsur berita sudah dijelaskan dengan lengkap di bagian kepala dan tubuh berita. Nah, adik-adik, kalau di kepala dan tubuh berita itu tidak boleh dihilangkan. Tapi kalau di ekor berita itu tidak apa-apa dihilangkan, karena unsur yang 6 tadi 5W1H itu sudah dijelaskan di kepala dan tubuh berita.
Oke, terima kasih. Selanjutnya, melihat sebuah video, video yang orang itu membaca sebuah berita. Nanti kita praktekkan bagaimana cara membaca berita itu. Selanjutnya kita lihat dulu, ini namanya teleprompter, sebuah aplikasi yang bisa membuat teks berjalan sendiri. Ini yang biasa dibaca oleh pembaca berita atau presenter. Nah, tuh, ini teksnya berjalan sendiri. Nanti kita praktekkan. Ayo, coba jadi nabi. Nanti kita praktekkan membaca sebuah berita di sebuah aplikasi teleprompter yang ada di HP ini. Karena ini kan menggunakan laptop ya. Nanti kita menggunakan membaca berita dengan menggunakan aplikasi teleprompter tapi yang ada di HP. Oke? Nah, itu. Yang bisa membaca teks berjalan di aplikasi teleprompter ini. Ayo. Yang bisa. Yang bisa? Oke. Dia matikan dulu ya. Biar tolong dengarkan temannya mau membaca sebuah berita di aplikasi teleprompter, yaitu teks yang berjalan sendiri. Oke, dengarkan ya. Sebuah aplikasinya seperti ini teman-teman. Jadi seperti ini ya. Ini teksnya berjalan sendiri. Tuh. Ini yang biasa dibaca oleh pembaca berita. Tepuk tangan dulu untuk teman kalian. Selanjutnya perwakilan dari cowok-cowok. Ayo, siapa? Silakan tunjukkan tangan dulu. Oke, siap. Bapak ayo langsung maju deh. Nih, silakan baca ya. Bagaimana? Amda dan Desi ini kan yang membaca ya. Apakah sulit membaca teks berita atau teks yang berjalan? Sulit apa enggak? Tidak sulit. Lebih sulit mana membaca buku yang tidak bergerak dan aplikasi tadi yang bergerak? Lebih sulit mana? Bergerak. Lebih sulit yang bergerak. Hanya saja kalau di buku jenuh ya kan ya. Tapi kalau di aplikasi yang bergerak itu ada semacam motivasi berjalan. Ya. Oke. Untuk pertemuan kali ini dengan pembacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa belajar ya adik-adik di rumah ya. Ya.